Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan kasih sayangnya Allah, kita semuanya diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, kepada sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di akhir zaman, ketika akhlak tak lagi dijunjung tinggi, kedustaan menjadi cara yang diandalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada yang menginginkan kekayaan, lalu berbisnis dengan modal dusta. Ada yang ingin menjadi pejabat, lalu cari dukungan bawahan dan menjilat atasan dengan cara dusta. Ada juga yang ingin terkenal dan ditokohkan dengan cara menyebarkan kedustaan untuk mengundang image bahwa dirinya adalah orang hebat, bahkan untuk menjatuhkan orang lain dan melambungkan dirinya berani mengarang cerita dusta. Padahal ketika dosa dan maksiat menjadi pilihan manusia dalam upaya dan ikhtiar untuk menggapai keberhasilan, maka yang didapat pada akhirnya adalah kesialan, kemalangan, karena sejatinya inti dari segala permasalahan adalah dosa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang yang menggunakan kedustaan sebagai jalan untuk memperoleh keberuntungan tidak akan mendapatkan apapun selain kemalangan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 61. Wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Syekh Raghib Al-Asfahani rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, berkata, asal mula jujur dan bohong adalah dalam perkataan, baik tentang perkara yang telah lampau, akan datang, atau berupa sebuah janji. Namun modus dan variasi dusta bisa dilakukan dengan berbagai macam sarana dan media, seperti menulis berita
yang berbeda dengan kenyataan misalnya, maka itu justru sebagai dusta meskipun tidak dilakukan dengan lisan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedustaan adalah senjata andalan orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Dan tentu saja ini sangat meresahkan dan bisa memicu segala bentuk keburukan. Kerugian yang dialaminya berlapis, berkesinambungan di dunia hingga akhirat. Efek dan dampak kerusakan yang ditimbulkan karena dusta, bohong, juga lebih dahsyat dalam berbagai aspek. Malapetaka karena dusta menjadi sejarah kelam dari masa ke masa sepanjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum para pendusta baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun sebagian pelaku tidak mendapatkan sanksi yang berlaku di dunia, namun ingat, berlaku atasnya kaidah Al-Quran, yaitu sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penekanan tentang kaidah ini dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah. Sungguh Allah telah menjamin kepastian bahwa orang-orang yang suka mengadakan kedustaan pastilah merugi, dan Allah tidak menunjuki mereka serta akan membinasakan mereka dengan azabnya. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara siksa di dunia bagi pendusta adalah kegelisahan dan keraguan yang terus menyelimuti hati. Setiap kebohongan adalah racun. Ia seperti duri di dalam dada yang tak pernah merasakan kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Wa innal kadhiba, sedangkan sesungguhnya kebohongan, ribatun, adalah kegelisahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara, sudah maklum bahwa ketika seseorang berlaku dusta, maka kekhawatiran akan segera hadir. Khawatir jika kedustaannya tersingkap, takut jika ia akan dituntut, dan gelisah menyiapkan jawaban-jawaban untuk menutupi kedustaan awalnya. Jikalaupun seseorang bisa melupakan kedustaannya, rasa was-was tidak akan tercabut dari hatinya. Saudara-saudara, di samping kegelisahan hati, para pendusta juga tak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Karena makna khaba adalah merugi, malang, dan juga gagal. Imam At-Tabari saat menjelaskan surat Toha ayat 61 itu mengatakan, tidak akan berhasil seseorang yang membuat kedustaan dan berkata dusta demi mendapatkan apa yang dibutuhkannya dan apa yang diinginkannya. Memang dengan berbohong seseorang bisa saja mencapai keinginannya,
namun ia tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Belum lagi jika yang terjadi adalah kebalikan dari tujuan. Jikalau ada yang terangkat martabatnya di dunia dengan cara dusta, tak lebih karena dengan mengangkatnya setinggi-tinggi, Allah hendak menjatuhkannya dari ketinggian. Tentu itu lebih menakutkan. Saudara-saudara, maka selayaknya seorang muslim meninggalkan kebiasaan dusta. Kenapa demikian? Karena dusta juga menjadi tabiat yang melekat pada diri orang-orang munafik dan menjadi salah satu ciri mereka yang paling menonjol. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ayat pertama, yang artinya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Begitulah dusta, ia adalah sumber berbagai keburukan dan kendaraan menuju neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Semoga Allah menjaga kita dari kedustaan yang kita lakukan dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dan akhirnya, marilah kita tutup pengajian ini dengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.